Apa itu indeks? Gue akan jelasin secara sederhana, biar teman-teman yang belum paham di sini bisa ngerti dan bisa paham lewat video kali ini. Buat kalian yang udah paham, skip aja ke bagian yang memang kalian butuhkan. Untuk timestamp-nya ada di deskripsi ya, tinggal klik aja. Biar gampang, gue akan pakai contoh aja yang paling simple. Indeks itu simpelnya kayak rata-rata nilai siswa dan juga siswi ketika kita masih sekolah. Misal nih, ada 40 orang di suatu kelas. Semua nilai raportnya itu ditambahkan, lalu dibagi lagi dengan jumlah murid yang ada di kelas itu, yaitu 40 orang. Jika standarnya 6 dan hasil rata-ratanya 8, maka kita dapat menyimpulkan nih bahwa di kelas tersebut nilainya bagus. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah semua murid di kelas tersebut nilainya di atas standar? Jawabannya belum tentu, karena kita hanya melihat rata-ratanya. Bisa jadi ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 9, tapi ada juga beberapa murid yang nilainya cuma 5, 4, atau bahkan 3. Sama halnya dengan indeks saham. Jadi saham nih rame-rame dikumpulin ya di satu keranjang, lalu ditambahkan semuanya dan ditimbang sesuai bobotnya masing-masing. Ada yang besar, ada juga yang kecil, sesuai dengan market cap atau kapitalisasi pasarnya. Setelah itu dihitung menggunakan price weighted index ataupun market weighted index. Kalau di Indonesia ada yang namanya IHSG, yaitu indeks harga saham gabungan. Lalu ada juga indeks lain seperti IDX 30 dan juga LQ45. Sebenarnya masih banyak lagi indeks lainnya, nanti kalian bisa cari sendiri di Google. Kalau di Amerika ada yang namanya Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq 100. Layaknya murid yang kita lihat di kelas tadi, indeks saham pun sama. Indeks yang kita lihat tahun demi tahun naik terus. Apakah semua saham di dalamnya naik? Jawabannya adalah enggak. Ada yang bagus, ada yang naik dan outperform, tapi ada juga yang underperform. Atau bahasa simpelnya, bahasa anak jalanannya, yaitu jadi beban. Lalu kenapa banyak orang, baik trader maupun investor, suka melirik yang namanya indeks? Karena indeks ini merupakan interpretasi secara beberapa ataupun banyak perusahaan. Kalau kita ingin trade atau invest di satu perusahaan, di satu saham, maka pertimbangan dan analisa kita akan fokus terhadap perusahaan tersebut. Baik secara kualitatif, secara manajemennya, sampai ke kuantitatif dan laporan keuangannya. Jikalau kita salah nih ya, misalnya kita salah dan perusahaannya tiba-tiba rugi, kena skandal misalnya dan turun sampai 50%. Ya udah, kita rugi. Bukan rugi doang, tapi rugi banyak malahan kalau sampai turun 50%. Sebaliknya, jika kita beli saham yang naik sangat signifikan ya, misalnya Beggar gitu naik 100%, ya kita dapat profit yang besar juga. Apakah mudah? Nope, susah. Makanya banyak orang awam yang nggak ngerti ya cara analisa saham, prefer nabung rutin aja di indeks. Even Warren Buffett sendiri bilang, better kita taruh aja di S&P 500 ya, dan kalian udah bisa outperform banyak fund manager yang lakuin stock picking mandiri. Jadi beberapa kelebihan kita melakukan trading ataupun investing di indeks, yaitu range-nya itu jauh lebih terukur. Kalau misalnya saham mungkin bisa tiba-tiba naik 30% atau turun 30% dalam waktu satu hari. Kalau indeks ya pergerakannya jauh lebih terukur, di range mungkin 0-3% sehari. Kecuali memang tiba-tiba ada news atau sentimen yang luar biasa, baru pergerakannya akan lebih liar. Contohnya pas COVID ya, 2020. Tapi itu kan jarang terjadi. Kalau kita cek di data juga so far 0-2% itu yang paling sering terjadi. Kedua, nggak perlu screening dan penuhin watchlist kita. Karena kalau misalnya saham ini kan ada ratusan ya, bahkan ribuan. Lalu kita perlu screening nih dan cari yang menarik. Setelah itu, watchlist kita juga bisa berubah-ubah. Tergantung lagi nanti dari sektor analisisnya seperti apa. Sedangkan kalau kita ngomongin indeks ya, itu-itu aja. Kalau nggak Nasdaq, S&P 500, habis itu Dow Jones, Hang Seng, ya muter-muter aja di situ aja. Jadi nggak ratusan atau ribuan seperti saham. Ketiga, cocok untuk trader atau investor yang suka dan punya skill dalam menganalisa secara makro. Karena kita kan nggak perlu lagi analisa satu persatu perusahaannya. Tapi yang perlu kita lakukan, yaitu menganalisa secara makro bagaimana keadaan dan juga kebijakan yang terjadi di negara tersebut. Kira-kira kondisinya gimana nih, kebijakannya gimana nih, apa nih dampaknya terhadap bursa sahamnya. Contoh di 2021, di Amerika ada quantitative easing nih besar-besaran. Maka cenderung untuk open posisi long atau buy. Sebaliknya di 2022, ada quantitative tightening, suku bunga dinaikkan untuk meredam inflasi, maka kecenderungan kita adalah untuk membuka posisi sell atau posisi short. By the way, ini cuma contoh ya, prakteknya bukan asal pencet long short. Nggak, tetap harus buat plan-nya, punya tesis yang jelas, dan ada sistem tradingnya sendiri. Lalu kelemahannya apa? Nah, balik lagi nih. Indeks ini kan merupakan kumpulan ya, merupakan kumpulan dari beberapa atau banyak saham. Jadi kita harus ketahui nih, pergerakan harga saham, ya sekali lagi pergerakan harga saham yang akan membuat indeks ini bergerak. Jadi bukan sebaliknya. Jadi misalkan nih, Apple, Microsoft, dan lain-lain pada naik semua nih, pada rally kencang. Itulah yang membuat indeks naik. Jadi jangan kebalik. Nah, di momen tertentu, misal paling simpel di 2020 deh. Kalau kita hajar nih, ya kita hajar ke indeks ya dalam posisi buy, ya udah pasti rugi ya kan, indeksnya pada turun. Padahal di momen tersebut ya, ada nggak saham yang cuan luber? Oh, banyak, yaitu sektor farmasi. Kalau kalian ingat di momen itu saham-saham farmasi itu manggung banget ya, naiknya ratusan persen, luar biasa. Tapi indeksnya
ya tetap turun. Karena kan ada bobot dari banyak perusahaan lain. Jadi dari sektor lain juga, bukan cuma sektor farmasi aja. Jadi kadang di momen tertentu ya kita bisa kehilangan opportunity kalau hanya fokus di indeks saja. Contohnya saham farmasi di 2020 kemarin. Tapi sebenarnya ini balik lagi, jadi setiap strategi yang kita lakukan di market manapun pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi ya nggak masalah gitu. Selama kalian nyaman dan kalian suka di indeks ya go ahead. Lalu cara trading di indeks gimana nih? Untuk trading di indeks ini bisa di spot ya, di spot market ataupun di derivatif. Jika di spot, misal kalian mau beli S&P 500, cari aja ETF-nya yang VO atau SPY. Cuma karena itu spot market, ya berarti cuma satu arah. Cuma bisa buy dulu, baru bisa sell. Sedangkan kalau di derivatif, ya layaknya seperti kita trading di gold, ya di pair forex, ataupun di crypto. Jadi bisa dua arah. Kita bisa buy, kita bisa long, dan juga kita bisa sell atau short. By the way, nggak cuma forex dan gold, di AutoFX kita juga bisa trading indeks seperti Nasdaq, S&P 500, dan juga saham US-nya. Sebenarnya nggak cuma saham US kalau kalian lihat di sini, tapi banyak juga saham-saham di negara lain yang bisa kita tradingin di sini. Kalau kalian lihat di sini, indeksnya juga cukup lengkap ya. Cuman yang biasa gue tradingin ya kalau nggak Nasdaq, S&P, Hang Seng lah. Paling kalau yang lainnya gue kurang ngerti dan kurang paham. Nah, buat kalian yang belum punya akun, mending kalian daftar sekarang via link yang ada di deskripsi. Karena ada bonus deposit 100%. Yes, nggak salah dengar. Bonus deposit 100% kayak gini. Depo 100 jadi 200, depo 1000 jadi 2000. Promo code-nya DSLL 100 untuk pengguna baru. Dan untuk kalian penonton setia di channel YouTube ini, tenang aja, ada tambahan promo code untuk kalian yaitu cuan 10. Jadi buat kalian existing user, penonton setia, kalian bisa pakai promo code ini cuan 10 kalau kalian mau deposit lagi. Buat kalian yang baru belajar, tenang aja, cobain pakai modal kecil 400.000 aja udah bisa mulai trading. Atau kalau kalian mau belajar pakai akun demo dulu juga bisa. Jadi nggak perlu pakai modal, tapi kalian bisa latihan trading 1:1 seperti akun real. Buat akun demonya juga sama, via link yang ada di deskripsi, tinggal klik aja. Oh ya, buat kalian yang mau belajar dan trading bareng selama 5 bulan ke depan, sebenarnya ini program 6 bulan, cuman kebetulan udah jalan 1 bulan dari bulan Agustus, jadi sisa 5 bulan lagi. Kalau kalian mau join ya, kalian mau belajar dan trading bareng di sana, langsung aja isi G-form yang udah gue taruh di deskripsi di bagian agak bawah. Nggak perlu bayar apapun, 100% gratis. Jadi tunggu apa lagi? Buruan join sekarang. Di sana kalian bisa tanya apapun sama para expert. Gue pun belajar di sana, dapetin trading plan ya, live trade dan juga kelas mingguan, dan semuanya itu gratis, nggak ada yang dipungut biaya sepeser pun. Hari ini kita bakal sekalian juga coba praktek trading di indeks saham US. Kita coba analisa dulu di TradingView ya. Oke, sekarang kita udah buka TradingView-nya dan ini kita udah coba buka untuk pair Nasdaq di sini. Kita akan coba masuk ke time frame daily dulu. Kurang lebih pergerakannya seperti ini ya. Kemarin itu pas Nasdaq udah rally ini sampai Desember 2021, sorry. Kita buat dulu ya untuk area resistance-nya di sini kurang lebih, atau ini bisa disebut dengan supply areanya. Dan dari all time high-nya kalau kita lihat di sini dari akhir 2021 Desember ya, Nasdaq ini mulai turun. Penurunannya juga kalau kita lihat sini cukup signifikan, cukup dalam ya. Ini sekitar 37-36% ya dari atas sampai paling bawahnya. Nah, kalau kita lihat penurunannya ini dari akhir 2021 sampai akhir 2022 ya, Desember ini merupakan momen ketika quantitative tightening terjadi ya. Atau buat yang nggak paham, simpelnya ini ketika suku bunga dinaikin ya. Jadi pas 2022 ini kan naik 50 BPS, 75 BPS. Jadi simpel banget ya, high risk aset seperti saham dan juga kripto cenderung menurun. Karena banyak orang, banyak investor yang prefer parkir dulu nih ya dalam bentuk low risk aset seperti money market ya, dan juga bonds dalam jangka pendek. Nah, setelah penurunan yang cukup signifikan ini ya, kalau kita lihat mulai awal tahun ya di 2023 sampai sekarang, ini Nasdaq ini naik nih. Dan naik ini cukup signifikan kalau kita lihat ya dari bawah sini, rebound sampai atas ini sekitar 48%, 49%. Dan sekali lagi ini indeks loh ya, ini indeks. Sedangkan kalau kita lihat sahamnya seperti Nvidia itu udah beggar 2 kali atau 3 kali. Luar biasa. Ini coba kita buat dulu untuk area supportnya kurang lebih di sini. Nah, kalau kita lihat untuk Nasdaq ya, kita zoom seperti ini jelas terlihat ya. Ini ada uptrend channel. Kita coba akan buat uptrend channelnya seperti ini kurang lebih. Dan juga kalau kita melihat seperti ini sangat konsisten membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan trennya belum patah sampai sekarang. Kalau kita lihat di area sini ya, ini sekitar bulan Juli ya sampai ke bulan Agustus, ini ada koreksi, tapi ini koreksi minor dan koreksi yang cukup sehat karena dia masih ada di channel uptrendnya dan trennya juga nggak patah, nggak buat lower low sama sekali. Kita akan coba buat area demand-nya di sekitar sini. Oke, kalau kita lihat ini area sekitar 14550 ini adalah area yang cukup krusial ya. Selama Nasdaq nggak menembus area ini, maka trennya tetap uptrend dan cakep banget, dan kita bisa mulai mencari untuk posisi long ya atau posisi buy. By the way, ini tetap harus disesuaikan kembali ya dengan strategi masing-masing, entah itu positioning ya, swing, atau kalian pakai time frame berapa misalnya. Ini karena kita masih di time frame besar nih, belum pindah ke time frame kecil. Lalu kita juga melihat bahwa area di sini ya di 16.600 ya, ini area all time high-nya dari yang Desember 2021 yang belum pernah tertembus ya dari waktu itu sampai sekarang. Ini akan menjadi target
terdekatnya dulu ya untuk Nasdaq, kalau dari harga sekarang kurang lebih 8,7% ya, which is sangat memungkinkan kalau kita lihat sampai akhir tahun masih ada 1 kuartal, masih ada 3 bulanan lagi dari sekarang. Dan kalau sampai area resisten ini berhasil tertembus ya, maka Nasdaq ini akan mencetak all time high-nya kembali. Dan menurut gue ini sangat mungkin ya ketika nanti pas FOMC suku bunga misalnya 0 BPS, atau mungkin nanti kemungkinan di tahun depan udah mulai minus ya dan suku bunga mulai turun, sangat memungkinkan untuk Nasdaq mulai menembus level atau area berikutnya lagi. Nah, cuman ini karena kita ngomongin kan trading bukan sampai tahun depan ya, 1 tahun atau 2 tahun ya. Kita kan ngomongin pergerakan dalam ruang lingkup yang jauh lebih pendek atau time frame yang lebih kecil. Maka kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil dulu. Kita akan masuk ke 4 hour. Ini kita hapus dulu uptrend channelnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita tadi balik ke daily ya, kurang lebih area buy yang cukup menarik untuk Nasdaq itu kan sebenarnya adalah di area ini ya. Ini kita tandain dulu. Area buy cukup menarik itu sebenarnya adalah area yang ada di sini nih ya. Area demand-nya, area support-nya. Jadi kalaupun kita buat plan ya untuk long position kurang lebih seperti ini. Jadi untuk target terdekat misalnya di sini 15.700, SL-nya di sini, secara risk reward menarik. Sedangkan kalau kita misalnya entry maunya di sini, entry-nya harga sekarang dengan target misalnya terdekat ke sini 15.900, risk reward-nya jadi nggak menarik. Tapi di sini kita akan coba pakai time frame yang lebih kecil di 4 jam. Di sini kalau kita lihat juga ada area minor support, dan kalau kita lihat nih Nasdaq ini cukup tertahan di area ini, di area resistance yang udah jadi supportnya sekarang, karena di sini udah breakout, dan habis breakout dia turun kembali untuk di atas area supportnya, which is ini wajar banget, bagus banget. Dan karena kondisinya lagi seperti ini, kita akan buat mungkin plan untuk short term-nya ya. Jadi di sini juga ada area minor resist di sini, dan kita akan coba buat plan-nya kurang lebih seperti ini. Kita akan ambil posisi long di sini. Ini sebenarnya gue udah ada entry tadi, karena ini kan gue buat videonya jam 12 malam ya. Tadi gue ada sempat entry sebenarnya sebelum marketnya buka sekitar jam 6 atau jam 5 ya. Jadi gue udah entry duluan di sekitar sini kalau nggak salah, lagi floating profit. Nanti abis ini kita akan screen record juga deh untuk peta tradernya, posisi kita. Tadi harusnya gue buatnya jam 6 sore biar habis bikin video ini, habis analisa langsung entry. Tapi ternyata gue nggak sempat bikin videonya pas sore tadi. Gue udah entry duluan dan baru sempat bikin videonya sekarang jam 12 malam. By the way, ini hari Jumat nih, berarti market close nih besok. Yaudah nggak apa-apa, kita akan tetap analisa ya, seperti analisa yang udah gue lakuin tadi, kurang lebih seperti ini. Jadi gue akan entry Nasdaq di area sini, area supportnya. Untuk stop loss akan di area sekitar 15.075 ya, sekitar di sini. Atau kalau mau toleransi di sini juga boleh, tapi gue buat aja di sini nggak apa-apa. Untuk targetnya ini bukan target yang di atas tadi ya. Kalau target ini kan di next resistance di sini ya, itu untuk time frame daily. Tapi ini karena kita pakai time frame yang lebih kecil, untuk target ya di sini aja kurang lebih, biar lebih realistis. Ini aja udah 1:2 ya. Kita lihat ya, risk rate udah 1:2, which is bagus banget ya untuk Nasdaq ini. Dan ini sebenarnya kalau video nanti udah di up ya, ini kan perlu proses editing dan lain-lain. Mungkin ya posisinya kalau udah nggak kena take profit ya udah kena stop loss berarti, karena kan nggak langsung di-upload ya. Ini ngantri juga sama video lainnya. Jadi ya video ini sebenarnya bukan untuk ajakan membeli ya, atau untuk trading plan yang di-share ke kalian. Kalau mau trading plan nanti join grupnya aja, linknya di deskripsi. Tapi ini lebih ke untuk studi kasus saja. Jadi nanti kalian juga bisa lihat nih ya, ini kan kurang lebih seperti ini plannya. Nanti kalian bisa lihat juga pas kalian nonton video ini, kira-kira ini kena take profit atau kena stop loss ya. Nanti kalian bisa lihat aja harga Nasdaq pas hari dimana kalian nonton videonya. Jadi kurang lebih plannya seperti ini. Risk and reward ini 1:2 ya, which is masih bagus banget ya. Ini juga ada di area support, jadi kita akan entry, bukan akan entry tapi udah entry. Jadi habis ini gua akan screen record untuk kondisi di MetaTrader dan posisi yang udah kita buka. Kurang lebih seperti itu untuk Nasdaq. Jadi kita bisa trading Nasdaq ya pakai broker forex, kita bisa trading di saham ataupun indeks. So kalau kalian yang udah punya akun, kalian mau cobain boleh banget ya, tapi pastiin juga kalian analisa bukan cuman sekedar teknikal doang, tapi kalian bisa combine juga ya dengan makroekonomi ya, dari news yang ada, dari sentimen dan juga kebijakan yang ada di US, kira-kira seperti apa kalau tradingnya indeks saham US. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita akan buka MetaTrader untuk cek posisi yang udah gue entry tadi sekitar jam 6 ya, atau jam 5, gue agak lupa ya. Ini karena udah jam 12, udah jam 1 malah sebenarnya. Nah, ini adalah posisi kita ya di Nasdaq. Ini abaikan ya untuk posisi yang lainnya. Kalian bisa lihat, ini gue pause dulu ya. Jadi ini ada gold dan lain-lain, tapi diabaikan aja. Ada oil juga yang lagi floating loss. Tapi ini yang posisi Nasdaq yang, ini ada BTC juga even di atas. Tapi ini yang kita perhatikan yang Nasdaq-nya aja ya. Ada 4 layer ya. Ada 3 layer, sorry. 0,01, 0,01, dan 0,02. Ini 3 layernya lagi floating profit. Lumayan, sekitar berarti $40. Tapi ini masih jauh untuk target kita tadi yang kita udah screen record juga di monitor. Nanti kalian bisa cek sama-sama pas nonton video ini, kira-kira kena take profit atau kena stop loss. Kira-kira seperti itu. Dan Nasdaq ini menjadi salah satu pair favorit gue juga. Jadi pair favorit gue, kalau misalnya kalian nggak tahu, yang gue suka tradingin adalah EURUSD, Gold, dan juga Nasdaq. Cuman memang untuk trading Nasdaq ini karena volatilitasnya cukup tinggi dan hitungan pipsnya cukup besar. Jadi kalau misalnya kalian di akun, misalnya akun kecil $40, $50, menurut gua kurang cocok. Lebih cocok untuk akun kecil tuh tradingnya di pair forex aja kayak EURUSD. Kalau misalnya saldonya udah di 500 mungkin atau di 1000, mungkin baru cocok untuk trade di Nasdaq dan juga oil. Karena kalian rasain misalnya oil ya gitu ya, dari 80 gitu ya ke 83 gitu misalnya. Habis itu kalian bukan 0,01 aja udah $30 gitu.
Jadi kalau modal $40 kan, itu kalau profit sih nggak apa-apa kan, kalau stop loss langsung habis tuh modal. Jadi kira-kira seperti itu, disesuaikan kembali dengan equity yang kalian punya. Kira-kira seperti itu, semoga nanti bisa hit take profit ya. Nanti untuk hasilnya gue bakal coba update juga di Telegram atau di Instagram. By the way, buat kalian yang mau belajar bareng, sekali lagi jangan lupa isi G-Form yang ada di deskripsi. Karena kita sering adain kelas setiap minggunya. Bukan sering, tapi pasti setiap minggunya. Dan juga ada trading bareng ya. Dan juga ada live trade serta trading plan di grup. Jadi kalian bisa belajar dan tukeran ide juga sama teman-teman dan expert lainnya di sana. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, langsung komen aja di bawah. Nanti gue bakal bantu jawab. Next episode mau request topik apapun, boleh komen aja. Nggak usah malu-malu. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan sama video berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.